Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Via Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Tentu saja kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Mungkin kita langsung kenalan aja deh tanpa basa-basi lagi, Pak. Siap. Oke, silakan Pak untuk perkenalan diri dulu. Namanya Ya, siapa? nama saya Aziz. Kak Ajis. Nama lengkap saya Aziz Satria Putra ini Mbak Pia. Oke, Kak Ajis Jangan ngomong. jangan manggil Pak, Oke, Kak Kak, gitu. udah ada tagline-nya tadi Kak Betul. gitu. Kita sudah bersama Kak Ajis dari PT Pupuk sorry. Kita sudah bersama Kak Ajis dari PT Petrokimia Gersik, dan dalam rangka apa sih kita ke sini gitu? Sebelum kita lanjut lebih dulu mengenai profil perusahaan dari PT Petrokimia Gersik tadi, Pak ya. Soalnya hari ini kita kebetulan pembukaan acara nih di universitas mengenai Mahasiswa Expo 2024. Nah, selaku dari PT Petrokimia ini kan selaku sponsor nih gitu. Betul. Nah, berarti ada mitra kerjasamanya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin banyak yang belum tahu PT Petrokimia Gersik itu apa. Mungkin Bapak bisa dikenalin dulu. Ya, tadi kan Mbak Pia tanya ya, saya datang ngapain di sini? Iya, Ya, benar. pertama saya diundang untuk acara Mahasiswa Expo 2024 Iya. ini selaku sponsor lah gitu. Di sponsor kami membuka stand di sana, ada booth, dan kita di stand itu ingin memamerkan kepada tamu undangan atau peserta Mahasiswa Expo itu pupuk-pupuk produk kami, dan juga kita sebenarnya memberikan layanan uji tanah Oke. gratis itu kepada siapa saja yang mau tahu kondisi tanahnya. Kemudian kita bisa nanti mengeluarkan rekomendasi pemupukan atau rekomendasi budidaya seperti apa yang baik. Oke. Nah, ngomongin soal tadi ada beberapa layanan yang diberikan dari stand dari Bapak sendiri ya. Kak Ajis, sorry, mengenai layanan gratis untuk ngecek kondisi tanahnya. Itu Betul. kira-kira seperti apa konsepnya? Apakah kita sendiri nih bawa tanah dari rumah atau gimana nih gitu? Iya, jadi kita memberikan layanan uji tanah itu gratis. Kita stay di sini. Nanti bagi siapa saja, entah dosen, mungkin juga sebagai petani atau petani Iya. yang tidak sekitar sini mau datang, silakan nanti bawa sampel tanahnya. Kita juga bisa beri langsung ujikan. Nah, di pengujian ini kita bisa mengetahui nanti dari tanah tersebut kandungan haranya. Kita bisa melihat kandungan pH, apakah dia sakit atau dia sehat. Kemudian kita juga kita bisa menguji kandungan nitrogen, fosfor, kalium, dan juga si organik. Dari situ nanti ada rekomendasi pupuk yang bisa kita berikan kepada yang membawa sampel tanah. Konsumen gitu ya. Oke, tadi kita udah bahas sedikit mengenai gimana nanti kegiatan-kegiatan yang ada di Mahasiswa Expo 2024 Universitas Muhammadiyah Mataram, mengenai bagaimana dari PT Petrokimia sendiri Kak ya, untuk ngebuka stand bahwa kayak apa ya istilahnya, untuk layanan gratis, Betul. kemudian nanya-nanya soal pupuk nih yang baik gimana gitu. Nah, kira-kira eh, kita boleh tahu sedikit nggak bagaimana program-program kerja yang ada di PT Petrokimia sendiri? Oke, sebelum program kerja ya, saya kasih tahu dulu profil perusahaan. Jadi kami dari perusahaan PT Petrokimia Gersik, sebagaimana Petrokimia Gersik ini salah satu holding daripada Pupuk Indonesia. Iya. Jadi kami selaku perusahaan BUMN itu holding bersama perusahaan pupuk-pupuk yang lain itu menjadi satu sekarang namanya Pupuk Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini, jadi Petrokimia Gersik itu buka booth di sana dan sekaligus memberikan layanan tadi. Nah, kami di perusahaan Pupuk Indonesia ini secara singkat kenalan ya, kami yang memproduksi pupuk subsidi. Nah, mungkin Mbak Pia orang tuanya mungkin bertani, Iya, iya. pernah dengar mungkin ada urea, NPK, nah itu kami yang punya. Kami yang memproduksi pupuk subsidi ini dan kita menyalurkan dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini kan momen nih 17 Agustus Iya, nih. benar. Pupuk ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bagaimana pupuk subsidi ini dibantu oleh pemerintah agar harganya merata, Mbak.
Jadi ada kesetaraan harga, Ya. Mbak, yang sebagai petani beli di dekat perusahaan atau beli di Tempat Sabang lain. sana atau beli di Merauke sana itu sama. Kebetulan saya baru balik dari Merauke, Mbak Pia. Ya, baru 2 minggu saya di sini. Kemarin saya sempat di Merauke semingguan. Dalam kegiatan apa Pak di sana? Sama, kami juga memberikan layanan uji tanah. Kami ingin juga memberikan uji tanah gratis kepada petani di Merauke, sekaligus juga mengecek pupuk kami di kios, harganya apakah sesuai dengan yang kami sampaikan tadi, sesuai HIT tadi. Ternyata ya memang itu yang terjadi. Ya. Nah, kami yang memproduksi pupuk subsidi dan kami salurkan ke seluruh wilayah Indonesia yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian juga kami memproduksi pupuk-pupuk yang non subsidi seperti NPK Panska Plus, ada ZA, SP36, ZK. Itu kayak seperti apa Pak contohnya? Kalau yang non subsidi? Kalau yang non subsidi dia tidak tertulis barang dalam pengawasan di karungnya. Kalau yang subsidi itu tertulis dia jelas pupuk subsidi atau barang dalam pengawasan. Seperti itu Mbak. Jadi kami memproduksi pupuk itu bisa membantu petani lah daripada petani membeli produk-produk yang mahal misalnya. Kami selaku perusahaan BUMN itu memberikan harga yang lebih terjangkau bagi petani. Dan juga Mbak Pia, kami juga punya anak perusahaan yang bergerak di bidang pestisida. Ada 2 perusahaan, ada Petrosida Gersik, ada juga Petrokimia Kayaku. Nah, jadi petani ketika bersama kami atau datang ke booth kami, itu bisa konsultasi segala hal tentang budidaya. Mulai dari persiapan tanah, olah lahan, kemudian merekomendasi pupuk, bagaimana budidaya yang baik, Iya. kemudian juga bagaimana pengawalan hama penyakit bisa. Tentu ini penting sekali juga Betul. untuk mahasiswa-mahasiswa khususnya di Fakultas Pertanian misalkan Betul atau prodi sekali. pertanian. Kadang begini, bukan hanya yang prodi pertanian Iya ya. benar. Semua orang bisa jadi orang tua petani. Iya. Setidaknya kalau dia datang ke stand, dia dapat bekal, ketemu orang tuanya, bisa mengedukasi orang tua, gini loh caranya, pakai pupuk, jangan berlebihan. Nah, kami sering merekomendasikan seperti itu. Pupuk jangan berlebihan. Nah kalau di wilayah saya Kak Ajis ya, di wilayah saya istilahnya kalau misalkan untuk pengolahan lahan dari sana, Wilayah mana Mbak? wilayah Lombok Tengah Pringgarata, Lombok Tengah, iya. tapi nggak yang berskala bahwa misalkan dalam 6 bulan terakhir nih harus padi aja, 6 bulan seterusnya misalkan diganti dengan jagung atau kacang-kacangan, itu enggak, biasa padi aja tuh full. Nah kira-kira gimana sih cara istilahnya pengolahan lahan yang benar gitu? Ya, tentu pemerintah sebenarnya sudah memikirkan yang terbaik ya bagi petani. Makanya setahu saya di Lombok Tengah itu sebagian besar tidak dikatakan padi 3 kali. Ada, terutama kalau di Pringgarate itu ya, di Lombok Tengah itu padi palawija. Jadi ada jeda supaya untuk padi lagi. Iya, Tapi petani ada yang maunya langsung agak gitu ya. pagah. Ya, pagah dia. Belum aja selesai tanam, bibitnya udah siap. Nah kan belum panen nih bibitnya udah siap. Kadang buruh panennya sudah kejar-kejaran sama buruh tanam. Itu yang kejadian ya di beberapa tempat. Iya. Nah, kondisi seperti itu tidak bagus. Tentu juga tidak bagus terhadap tanah karena dia terus dipaksa dikuras untuk bekerja gitu ya, untuk memproduksi. Padahal tanah itu butuh waktu untuk memperbaiki diri kembali lagi ya supaya dia siap untuk memproduksi dengan baik. Nah, kalau dia terus-menerus diberikan, maka dia ada jenuhnya, Mbak. Ya, sama seperti Mbak Pia ya, kalau melakukan hal yang rutinitas terus-menerus ya kan, jenuh. Tanah itu jenuh. Jenuh itu kalau kita uji tanahnya, maka pH-nya sudah turun atau masam. pH masam maka perlu dibenahi, Mbak. Baiknya sebelum tanam, tanahnya dibenahi dulu. Tanahnya dibenahi supaya netral kembali atau sehat kembali. Kalau tanahnya sudah dibenahi, barulah tanah itu siap tanam. Baru kita bertani dengan baik, mulai dengan tanam, baru kita melihat bisa bagus pertumbuhannya, gitu, Mbak. Nah, tanah-tanah yang seperti tadi itu kita rekomendasikan untuk memberikan kapur pertanian.
Nah, kita benahi, berikan dia kapur pertanian dan juga pemberian organik sebelum tanam. Misalnya tanam padi, boleh ketika bajak, sebelum bajak atau setelah bajak itu dikasih dulu pupuk organik sama kapur pertanian. Intinya sebelum dia tanam. Sebelum tanam Betul, sudah dikasih, dikasih kapur pertanian sama pupuk organik untuk memperbaiki tanah dulu baru ditanam. baru ditanam. Kalau tanam horti misalnya di mana? Trenggarata. Trenggarata ya? Oke. Trenggarata itu kan banyak yang tanam cabai ya. Kalau wilayah saya kurang. Padi aja. Padi aja. Ya, jadi apalagi kalau yang tanam cabai. Tanam cabai itu kan apa namanya? Maka itu wajib pakai kapur, pakai organik. Itu di bedengan itu, Mbak. Di bedengan itu harus dikasih kapur dulu. Kasih organik. Jadi itu sebelum tanam sudah Betul. harus dikasih pupuk-pupuk gitu ya? Betul sekali. Jadi pupuk itu ada namanya pupuk dasar. Pupuk dasar. Pupuk Nah, dasar. kira-kira pupuk yang paling rekomendasi deh dari Kak Aji sendiri, kira-kira untuk istilahnya memberikan hasil yang bagus terhadap hasil panen dari petani gitu. Entah itu petani cabai, padi dan semacamnya, kira-kira yang paling rekomendasi apa? Buat mengurangi hama, istilahnya tuh hama kan banyak banget tuh gitu Pak. Kira-kira Iya. gimana? Pupuk. Sekalian kan? Betul, betul. Pupuk itu kan nutrisi ya Mbak ya. Jadi berbeda dengan hama. Kalau hama itu lebih kepada UPP, maka dia butuhnya pestisida. Oke. Jadi pupuk yang direkomendasikan kalau dari kami ya selaku produsen pupuk subsidi, kami turut juga mempromosikan program pemerintah. Kalau tanam padi atau komoditi yang disubsidi sama pemerintah, kami sarankan yang utama digunakan pupuk subsidinya. Pupuk subsidi. Betul. Jadi pupuk subsidi itu ditebus dulu oleh petani. Kemudian ketika ada kekurangan dari pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah, maka petani itu baru beli yang non subsidi. Oke. Nah, pupuk non subsidi boleh menggunakan urea non subsidi, ZA non subsidi, SP36 non subsidi, kemudian juga Ponska Plus. Nah, NPK yang non subsidi itu Ponska Plus. Itu yang kami rekomendasikan. Apabila petani menanam komoditi-komoditi yang di luar yang disubsidi oleh pemerintah, maka petani membeli yang non Subsidi. Ponska Plus, misalnya SP36, ZA. Oke. Seperti itulah kalau rekomendasi pupuk. Nah, kalau untuk penanganan hama penyakit, memang kalau kita sudah benahi tanahnya sehat untuk ditanami, kemudian kita memberikan nutrisi atau pupuk yang tepat, yang pas ya kan, sesuai takarannya, sesuai tanamannya, maka hama penyakit itu bisa diminimalisir sebenarnya. Seperti manusia nih Mbak, kalau sudah makanannya sudah tercukupi, kuat dia, meskipun hujan, mandi hujan nggak sakit. Tapi kalau misalnya tempat tinggalnya tidak bersih, pola hidupnya tidak sehat, ya kan, makanannya tidak terpenuhi nutrisinya. Kalau misalnya hujan, diam di dalam kamar pun sakit. Oke. Jadi tergantung dari nutrisi apa yang Betul diberikan. sekali. Oke. Nah, ngomongin soal tadi gimana pupuk yang baik, rekomendasi pupuk yang bagus gitu Pak ya, kemudian tanah yang bagus itu seperti apa biar nggak kena hama gitu. Jadi itu juga termasuk dari apa yang nanti bakal dikonsultasikan dari beberapa teman-teman yang mungkin bisa datang ke stand Betul. umat yang ada di Mahasiswa Expo. Kegiatan hari ini pembukaan sampai hari apa Pak? Sampai hari Sabtu. Sampai hari Sabtu. Mungkin teman-teman nanti bisa banget nih datang di Universitas Muhammadiyah Mataram untuk konsultasi gimana tanah-tanah dari teman-teman sendiri seperti apa gitu. Nah, ngomongin soal kegiatan ini Pak, Mahasiswa Expo Umat yang tahun ini, kira-kira kolaborasi apa yang dicanangkan dari PT Petrokimia sendiri dengan universitas gitu, seperti apa? Kalau kolaborasi belum ada pembicaraan ya sampai sekarang ya Mbak ya. Kami masih tahap pada mahasiswa Expo ini saja 2024 dan kami juga stand di sana. Kalau kegiatan kami di lapangan itu sehari-hari kami memberikan edukasi kepada petani. Jadi kami keliling Mbak, wilayah kerja saya Bali sama Lombok. Oke. Jadi persis dari pagi saya nyampe Lombok. Pagi nyampe Lombok langsung prepare untuk pembukaan. Kemarin kegiatan di Bali di ujung yang paling barat ya, cukup jauh.
kemarin kami juga bersama dengan rekan mitra kami juga dari Bank Indonesia dengan Universitas Udayana juga untuk memberikan pengabdian masyarakat. Nah, kami sehari-hari memberikan edukasi kepada petani, bagaimana seperti yang tadi kita berikan uji tanahnya, kemudian kita berikan klinik pertanian, dan itu langsung jemput bola ke tempat petani. Nah, kalau misalnya ada program yang dari pihak Universitas Muhammadiyah Mataram yang bisa disinergikan dengan kegiatan kami, ya bisa. Nanti kita bisa terbuka gitu ya. Betul, kita sangat terbuka. Kami juga dengan universitas lain sedang mencanangkan bagaimana praktisi mengajar. Ya, kami kemarin sempat dengar ya tentang praktisi mengajar, bagaimana agar lulusan sarjana pertanian lah ya, itu sebelum terjun ke lapangan, mereka sudah ada bekal. Jangan sampai nanti Turun apa namanya brandingnya sarjana pertanian nih, tapi pas turun waduh, apa nih gitu kan. Ya, jangan sampai seperti itu. Makanya dari beberapa kampus mencanangkan praktisi mengajar. Betul. Supaya mahasiswa ini lebih terbuka dunia luar sebelum mereka turun langsung, oh dunia luar seperti ini, ada gambaran bagi mereka. Berarti itu salah satu program-program dengan beberapa kampus yang di luar universitas ya, yang untuk praktisi mengajar. Iya, kami sedang mencanangkan dengan beberapa universitas. Bisa jadi di Universitas Muhammadiyah sendiri juga insya Allah ya bakal secara continue dilanjutkan lagi praktisi mengajar akan seperti apa dengan PT Petrokimia Gresik. Nah kira-kira Pak, kan sampai hari Sabtu nih nanti kegiatan di stand tetap sampai hari Betul. Sabtu. Sampai hari Sabtu, apakah di sana nanti kira-kira ketika kita bawa sampel tanah berarti itu terbuka untuk umum? Betul, untuk umum. Nggak hanya di kawasan mahasiswa universitas aja nih. Betul. Yang ada yang bisa masuk ke sini ternyata bisa untuk umum dan Untuk umum, gratis. Gratis. Nah kalau misalkan untuk pembeliannya nanti kira-kira seperti apa di sana? Untuk pembelian, nah kita di stand itu tidak jualan. Gitu. Kita tidak jualan, kita memberikan layanan konsultasi kepada petani. Untuk pembelian, misalnya petani datang, misalnya gini, mahasiswanya ada di sini ya, mahasiswanya udah sekarang tahu nih ada layanan klinik pertanian. Nah, bawa sampelnya atau orang tuanya di sini, misalnya dari Peringgirate. Oh, ini dari Peringgirate, maka kita rekomendasikan ke kios kami yang ada di sekitaran sana. Jadi jangan salah, kami punya jaringan distribusi atau kios subsidi itu di semua seluruh tempat. Indonesia. Jadi kami rekomendasikan nanti boleh di wilayah mana dikasih tahu nanti. Oh ini tempatnya. Jadi di sini sudah tersedia barang seperti itu. Jadi di sini tempatnya konsultasi. Dan nggak usah ragu Mbak, datang ke stand itu bukan hanya uji tanah gratis atau klinik gratis, kami siapkan snack juga gratis. Nah, jadi kita bisa ngobrol santai ya kan. Bisa belajar juga. Betul. Seperti itu Mbak. Oke, jadi cukup banyak ya informasi dan edukasi yang istilahnya kita baru tahu nih PT Petrokimia Gresik dan uji tanahnya akan seperti apa nanti di sana. Kemudian proses-proses dari gimana sih cara kita bertanam atau menjadi petani itu yang benar gitu loh, nggak hanya asal tanam panen Betul. gitu. Mungkin di next kegiatan kita mungkin bakal lebih banyak ngobrol lagi Kak Geh. Siap. Untuk kali ini kita untuk perkenalan gimana mahasiswa Expo kegiatannya seperti apa, kemudian program apa yang akan dicanangkan di sana. Oke. Kami ucapkan terima kasih banyak Kak Ajis Saya juga makasih, Mbak Pia. menyempatkan waktu untuk hadir dan di sini dan berbagi informasi dan edukasi dengan teman-teman. Dan mungkin teman-teman bisa banget sekali lagi untuk mengikuti kegiatan mahasiswa Expo 2024 di Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sana kami sudah banyak menyediakan salah satunya dari PT Petrokimia Gresik. Betul. Dan saya juga siapkan souvenir loh Mbak. Benar kah? Betul. Mbak datang aja ke stand, saya kasih souvenir. Oke siap. Jadi banyak banget hadiah menarik dan juga tentunya ilmu dan apa ya istilahnya? Ya, Ilmu-ilmu penting lah istilahnya. Mungkin itu saja teman-teman, terima kasih udah ngikutin kegiatan kami dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.